Begitu dia keluar ruangan, dia melihat Bai Chixue sedang berkonsentrasi membuat gulungan prasasti di halaman. Selembar kertas putih yang terbuat dari bahan khusus diletakkan di atas platform. Bai Chixue mengerutkan kening dan api spiritual biru bersinar di ujung jarinya. Beberapa bahan seperti bubuk tersedot ke udara dan diubah menjadi rune di bawah jari-jarinya, kemudian diserap ke dalam kertas. Prasasti akan muncul di kertas putih, saling berjalin, menciptakan pemandangan yang indah dan mempesona. Pedang Dewa Api Langit kelas 7 LV6. Sekilas Lu Ming tahu bahwa Bai Chixue sedang menyempurnakan gulungan prasasti pedang api langit tingkat ke-7. Setelah gulungan prasasti ini diaktifkan, ia dapat melepaskan pedang api langit, yang setara dengan kekuatan serangan alam samudera spiritual tingkat ke-7. Lu Ming tidak terburu-buru untuk pergi. Dia muncul di belakang Bai Chixue dalam diam dan memperhatikan dengan penuh minat. Teknik Bai Chixue sangat luar biasa, dan kecepatan menulisnya juga sangat bagus dalam mengendalikan api spiritual. Penggunaan api energi mentalnya telah mencapai tahap lanjutan, kehalusan menit. Seperti yang diharapkan dari murid Bai Sijin. Menakjubkan. Lu Ming diam-diam mengaguminya. Selain kekuatan api energi mental seseorang, kekuatan tempur seorang master prasasti dan penguasaan dao prasastinya juga terkait dengan penggunaan energi mentalnya. Jika api energi mental seseorang digunakan hingga tingkat yang sangat dalam, seseorang dapat sepenuhnya mengalahkan lawan yang lebih kuat, seperti bertarung di atas levelnya dalam seni bela diri. Penggunaan api energi mental dapat dibagi menjadi 5 bidang. Mahir, menit, hati, niat, dan ilahi. Setiap ranah dibagi lagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Secara umum, seorang alkemis peringkat 6 yang bisa mencapai kehalusan menit sudah dianggap jenius. Alam ketiga, hati, biasanya membutuhkan alkemis peringkat 7 untuk menguasainya. Pergerakan niat membutuhkan penulis peringkat 8 untuk menguasainya, sedangkan Senhe membutuhkan ahli jalur kekaisaran peringkat 9. Bai Chixue masih sangat muda, tetapi dia bisa mengendalikan api spiritualnya hingga tahap akhir pemurnian, yang mana hal ini sudah sangat jarang terjadi. Dia bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Jari-jari Bai Chixue bergerak dengan mulus di udara. Prasasti terbang ke kertas satu demi satu. Gulungan jimat pedang Dewa Api Langit akan segera selesai. Bis. Tiba-tiba, kepulan asap hijau keluar dari gulungan jimat. Seluruh gulungan jimat terbakar dan terbakar abis, berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Gagal lagi. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah saya menulis gulungan mantra peringkat 7 LV6 dengan budidaya saya saat ini? Bai Chixue mengertakkan gigi dan mengerutkan kening. Saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Dia berbalik dan melihat Lu Ming sedang mengukurnya. Ark, apa yang sedang kamu lakukan? Bai Chixue sangat terkejut hingga dia hampir melompat seperti kelinci yang ketakutan. Saya tidak melakukan apapun. Aku kebetulan melihatmu menyempurnakan jimat, jadi aku hanya melihat sekilas lagi. Lu Ming tersenyum. Apakah kamu mengerti apa yang aku lakukan? Anda memberi saya ketakutan yang besar. Kamu tidak boleh bersembunyi di belakangku secara diam-diam di masa depan, atau aku akan melaporkanmu ke Sisun. Bai Chixue menepuk dadanya dan menatap Lu Ming. Baiklah, aku tidak akan mengintip lagi. Ngomong-ngomong, di mana aku bisa membeli material, harta karun, ramuan roh, dan sejenisnya? Lu Ming bertanya, kamu ingin membeli sesuatu? Aku tidak tahu. Bai Chixue memutar matanya dan berkata, kamu tidak tahu. Dari mana kamu mendapatkan materi ini? Lu Ming tercengang. Bukan urusanmu. Bai Chixue cemberut. Lu Ming menganggapnya lucu. Bai Chixue ini benar-benar seperti gadis kecil. Apakah dia sengaja mempersulitnya? Aku ingat senior Bai Sijin menyuruhmu untuk menjagaku, tapi kamu bahkan tidak memberitahuku hal ini. Kalau begitu, saya hanya bisa mengirim transmisi suara ke senior Bai. Lu Ming menghela nafas. Tunggu sebentar. Bai Chixue terkejut. Jika Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Bai Sijin, dia mungkin akan dimarahi lagi. Anda dapat membeli barang-barang ini di paviliun harta karun. Jangan tanya aku mau kemana, aku tidak punya waktu untuk mengantarmu. Ini petanya, lihat sendiri. Bai Chixue tidak punya pilihan selain mengeluarkan peta dan memberikannya kepada Lu Ming. Pada saat yang sama, dia mencibir bibirnya, mengutuk Lu Ming karena bukan laki-laki dan menggunakan tuannya untuk menekannya. Lu Ming membuka peta dan melihatnya. Dia kemudian menyimpannya dan tersenyum. Terima kasih banyak, Nona Bai. Karena itu,
Dia berjalan menuju pintu masuk utama. Ketika dia sampai di pintu masuk utama, Lu Ming sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menghentikan langkahnya dan berkata, "Nona Bai, ketika Anda menyempurnakan gulungan jimat pedang api surgawi, mengapa Anda tidak meringankan tulisan yang menyala-nyala pada baris ke-136 sebanyak 2 poin dan meningkatkan ketajaman prasasti tersebut pada garis 565 dengan 1 poin? Juga, tunda penggunaan bubuk flint sebanyak 5 tarikan napas, mungkin akan lebih baik." Dengan itu, Lu Ming melangkah keluar dari pintu utama dan menuju paviliun harta karun. Bai Chiksue tertegun sejenak, lalu dia mendengus dan bergumam, "Kamu hanya berpura-pura mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Omong kosong. Bagaimana bisa semudah itu menyempurnakan gulungan jimat pedang Dewa Api Langit? Tidak apa-apa asalkan saya memodifikasi beberapa tempat. Aku hanya belum mengenalnya. Jika saya terus berlatih lebih banyak, saya pasti akan berhasil." Setelah itu, Bai Chiksue terus mengerjakan gulungan pedang Dewa Api Langit. Namun setelah itu, dia menuliskannya 2 kali berturut-turut, keduanya berakhir dengan kegagalan. Kertas jimat itu terbakar dan berubah menjadi abu. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah aku menuliskan rune scroll prasasti kelas 7 LV6? Jika saya bahkan tidak bisa menuliskan gulungan prasasti tingkat 7 LV6, saya tidak akan memiliki peluang untuk mendapatkan peluang apapun dalam pertempuran Providence setengah tahun kemudian. Bai Chiksue mengerutkan kening, merasa marah. Mengapa kita tidak mencoba metode yang disebutkan orang itu? Kata-kata Lu Ming terlintas di benak Bai Chiksue. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, orang itu mungkin hanya mengada-ada. Kenapa aku harus percaya padanya? Meskipun dia berpikir seperti ini, kata-kata Lu Ming masih melekat di benaknya. Sungguh orang yang menjijikkan. Dia sengaja mengganggu keadaan pikiranku, kan? Aku akan mencobanya. Jika tidak berhasil, saya akan melaporkan hal ini kepada Master dan mengusirnya dari Cloud Peak Residence. Benar, aku sangat pintar. Memikirkan menggunakan metode ini untuk mengusir Lu Ming keluar dari Cloud Peak House, Bai Chiksue tersenyum bahagia lagi. Dia mengeluarkan selembar kertas jimat dan mulai menuliskan gulungan jimat pedang ajaib api langit. Kali ini, dia mengikuti instruksi Lu Ming untuk beberapa poin penting. Jari-jarinya sedikit gemetar, dan tulisan terbang ke kertas jimat, terjalin di atas kertas jimat membentuk gambar yang misterius dan indah. Setelah beberapa saat, ketika Bai Chiksue menyelesaikan tulisan terakhir, kertas jimat mulai bersinar. Terdengar suara samar pedang, dan formasi misterius bersinar di kertas jimat. Sukses, apakah kamu berhasil? Mata Bai Chiksue hampir keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka lebar saat dia menatap gulungan pedang sihir api langit karena terkejut. Itu sukses. Dia tidak pernah menyangka bahwa menurut metode Lu Ming, itu akan berhasil. Dia telah berhasil menyempurnakan gulungan prasasti pedang ilahi api langit. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah orang ini adalah ahli tersembunyi? Sebuah ide terlintas di benak Bai Chiksue, dan dia segera menggelengkan kepalanya dan bergumam, tidak mungkin. Saya telah melihat semua jenius dari sekte jimat-jimat, tetapi tidak ada orang seperti itu. Selain itu, teknik prasasti pemuda mana yang bisa dibandingkan dengan teknik sekte jimat-jimat? Orang itu pasti beruntung. Dia menebak dengan benar. Ya, dia beruntung. Bai Chiksue mengertakkan gigi dan mencari alasan untuk dirinya sendiri. Setelah itu, dia terus membuat beberapa lagi, dan semuanya berhasil. Ini membuatnya sedikit bingung. Lu Ming terbang menuju paviliun harta karun sesuai dengan tanda di peta. Tidak lama kemudian, sebuah bangunan besar muncul di depan mata Lu Ming. Itu adalah paviliun harta karun. Di dalam, ada tempat bagi murid sekte jimat untuk membeli dan menjual harta karun. Selain itu, bahan dan harta yang dibutuhkan untuk mengolah prasasti Dao jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk seni bela diri. Oleh karena itu, paviliun harta karun sekte jimat sangat besar dan memiliki banyak orang. Lu Ming mendarat dan berjalan menuju aula. Ada banyak orang di aula. Ada banyak ruangan kecil di sekitar aula, tapi ada antrean panjang. Lu Ming hanya bisa memilih tempat secara acak dan mulai mengantri. Giliran Lu Ming setelah setengah jam. Apa yang kamu butuhkan? Apakah Anda membeli atau menjual material? Lu Ming masuk ke sebuah ruangan. Ada konter di ruangan itu. Di konter, seorang wanita muda dan cantik tersenyum pada Lu Ming. Saya ingin membeli esensi darah binatang iblis. Kata Lu Ming. Esensi darah binatang iblis, level berapa dan berapa banyak yang kamu butuhkan?
Wanita muda itu bertanya sambil tersenyum. Ada banyak orang yang datang ke Sekte Jimat untuk membeli esensi darah binatang iblis setiap hari. Tidak ada yang aneh. Saya akan membeli 50 set esensi darah binatang iblis kelas 6, dan 50 set binatang iblis kelas 7 LV6. Lu Ming berkata setelah berpikir sejenak. Peringkat ke-6 atau ke-7 tingkat ke-6. Wanita muda itu sedikit terkejut. Apa yang salah? Kamu tidak punya, kata Lu Ming. Ya, memang tidak ada lagi stok esensi darah setingkat ini. Anda harus menunggu beberapa saat. Gimana, kalau butuh bisa bayar deposit terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, jika esensi darah Anda sudah cukup, Anda bisa kembali lagi untuk mengambilnya. Bagaimana dengan itu? Wanita muda itu menyarankan. Tidak apa-apa juga, aku ingin tahu berapa harganya. Lu Ming merasa tidak berdaya. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Esensi darah monster iblis kelas 6 adalah 10 batu mentah tingkat rendah untuk satu set, dan esensi darah monster iblis kelas 7 LV6 adalah 30 batu mentah untuk satu set. Anda dapat menyimpan 500 batu mentah sebagai deposit dan mengumpulkannya dalam 7 hari. Bagaimana menurutmu? Kata wanita muda itu. Lu Ming mengangguk dan membayar 500 batu mentah sebagai deposit. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya. Esensi darah binatang iblis sangat mahal. Jika dia tidak memiliki sumber daya yang ditinggalkan oleh Maha Guru Sembilan Matahari, dia benar-benar tidak akan mampu membelinya. Kuil tertinggi telah dihancurkan selama pertempuran di 9 naga. Namun, Supreme Ninesun telah menyimpan semua barang dan harta yang dia tinggalkan di kuil agung ke dalam ring penyimpanan. Jika tidak, Lu Ming akan menderita kerugian besar. Nona, saya membeli sejumlah jimat. Lu Ming merenung sejenak. Karena dia tidak dapat meningkatkan garis keturunan 9 naga untuk saat ini, dia mungkin juga membeli sekumpulan kertas jimat dan menuliskan beberapa jimat prasasti. Ini pasti akan berguna dalam perang Providence. Dikatakan bahwa ada banyak batasan dalam pertempuran Providence. Misalnya, dia hanya bisa membawa gulungan prasasti dan rune miliknya. Dia tidak bisa menggunakan yang telah ditulis orang lain. Kalau tidak, jika dia membawa beberapa rune prasasti yang ditulis oleh alkemis peringkat 7 atau 8, tidak perlu bersaing. Dia akan mampu menyapu bersih semuanya, dan itu tidak ada artinya. Hanya ketika seseorang menuliskannya sendiri maka itu dapat dianggap sebagai kekuatannya sendiri dan dapat dibawa untuk digunakan. Segera, Lu Ming membeli 1000 jimat dengan level berbeda sekaligus dan menghabiskan 100 batu permata mentah. Sebagai perbandingan, jimat jauh lebih murah. Setelah membeli jimat, Lu Ming meninggalkan paviliun harta karun dan kembali ke Cloud Peak Residence. Begitu dia masuk, dia melihat Bai Chixue duduk di sana dengan linglung. Mata Bai Chixue berbinar saat dia melihat Lu Ming. Dia mengukurnya dari atas, kiri, kanan, atas, bawah, sampai Lu Ming sedikit malu. Batuk, Nona Bai, apa yang kamu lihat? Aku hanya pergi sebentar, jangan bilang kamu sudah merindukanku. Lu Ming terbatuk beberapa kali dan tertawa. Kangen kamu. Kamu berharap. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda tahu bahwa gulungan jimat pedang Dewa Api Langit perlu dimodifikasi seperti itu? Bai Chixue memelototi Lu Ming dan mendengus. Kamu sudah berhasil. Saya pikir Anda tidak akan mengikuti metode saya. Lu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Saya baru mencobanya dan, untungnya, berhasil. Kamu belum memberitahuku bagaimana kamu bisa mengetahuinya. Bai Chixue bertanya, menekankan pada kata, beruntung. Lu Ming tertawa di dalam hatinya. Wanita muda ini sangat ingin menyelamatkan mukanya. Sebenarnya aku hanya menebak-nebak saja, ujarnya sambil tersenyum. Kamu menebaknya. Seperti yang diharapkan. Bai Chixue cemberut dan menunjukkan ekspresi, aku tahu itu. Lu Ming tercengang. Bai Chixue percaya padanya. Baiklah, jangan sentuh apapun di sini. Aku akan keluar untuk membeli beberapa barang. Lalu, dia berlari keluar seperti embusan angin. Saya juga akan menuliskan sejumlah gulungan prasasti. Lu Ming melambaikan tangannya dan selembar kertas jimat seputih salju tersebar di peron. Kemudian, dia melambaikan jarinya ke udara dan mulai menulis prasasti. Jimat yang akan diukir oleh Lu Ming disebut jimat penjara api. Itu adalah jimat jebakan tingkat 8 tingkat 6. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Lu Ming menuliskan gulungan jimat. Namun, pikirannya dipenuhi dengan segala macam ilmu prasasti dari Lian Chang. Pada saat ini, saat Lu Ming menggerakkan jarinya, pengetahuan itu perlahan ditampilkan.
10 menit kemudian, rune scroll penjara api berhasil ditorehkan. 10 menit. Kamu terlalu lambat, lanjutkan. Lu Ming mengerutkan kening. Dia merasa itu masih terlalu lambat. Jika hal ini diketahui oleh orang lain, mereka akan sangat marah hingga muntah darah. Ini adalah gulungan prasasti tingkat 8 tingkat 6 dan ini adalah pertama kalinya Lu Ming menuliskan sebuah prasasti. Hanya butuh 10 menit baginya untuk melakukannya. Itu sudah sangat menakutkan. Namun, Lu Ming masih belum puas. Untuk yang kedua, dia sedikit lebih cepat dan hanya menggunakan waktu 9 menit. Saat dia terus menulis, pengetahuan dan pengalaman dalam pikirannya mulai menyatu dengan operasi sebenarnya. Kecepatan menulis Lu Ming menjadi semakin cepat. Selain itu, Lu Ming tidak memerlukan bantuan bahan untuk menulis karena api mentalnya sangat kaya. Dia bisa menggantinya dengan api mental. 2 jam kemudian, Lu Ming hanya membutuhkan 3 menit untuk menuliskan gulungan jimat penjara api. Kecepatan ini akan membuat orang takut sampai mati. Penguasaan saya terhadap api energi mental masih belum tinggi. Saya hanya berada di puncak kehalusan menit. Saya perlu mengasah diri saya sendiri. Lu Ming merenung dalam hatinya. Keuntungan terbesarnya adalah api energi mentalnya sangat kuat. Setiap level sempurna dan dia memiliki pengalaman kultivasi liancang. Oleh karena itu, kecepatan menulisnya sangat mengerikan. Namun, dia juga menegaskan bahwa 3 menit adalah batasnya. Jika dia ingin menerobos, dia harus membuat terobosan dalam penggunaan api energi mental dan kecepatan menulis. Padahal, dia sudah lama tidak berlatih prasasti. Sudah merupakan hal yang menakutkan baginya untuk dapat mencapai puncak alam pemurnian dalam penggunaan api mental. Kita harus tahu bahwa Bai Chixue sangat berbakat. Setelah lebih dari 10 tahun berkultivasi, dia baru berada pada tahap akhir dari alam pemurnian. Bahkan Dandan kagum dengan bakat Lu Ming dalam memurnikan. Namun, Lu Ming tidak puas. Apa yang perlu dia lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, dia harus berbuat lebih baik dari yang lain. Selanjutnya, dia terus menuliskan rune. Kali ini, dia menuliskan 6 gulungan jimat 9 tingkat ekstrim, gulungan jimat formasi pedang 9 ekstrim. Kekuatan serangan gulungan jimat tingkat 6 sudah setara dengan kekuatan serangan seniman bela diri alam lautan spiritual tingkat 9, dan itu sangat sulit untuk disempurnakan. Lu Ming memusatkan perhatiannya dan melambaikan jarinya terus-menerus. Prasasti terbang ke kertas jimat satu demi satu. Jimat kelas 9 LV6 10 kali lebih rumit daripada jimat kelas 8 LV6, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu. Kali ini, Lu Ming menghabiskan 1,5 jam penuh sebelum dia berhasil. Saat prasasti itu berhasil, Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam kegelapan, jejak kekuatan prasasti turun dari hukum prasasti dan menyatu ke dalam api mental Lu Ming, memperkuatnya. Setelah menyempurnakan tingkat ke-6 kelas 9, kekuatan prasasti dari hukum prasasti lebih dari 10 kali lebih kuat daripada kekuatan prasasti kelas 8 tingkat 6. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dan dia terus menyempurnakannya. Saat Lu Ming terus menyempurnakan, kecepatan menulisnya menjadi semakin cepat. Saat Lu Ming sedang berkonsentrasi untuk menuliskan gulungan jimat prasasti, Bai Chixue telah kembali ke Cloud Peak Residence. Orang ini sedang menulis jimat. Gulungan jimat tingkat tinggi macam apa yang bisa ditulis orang ini? Itu tidak benar, ini adalah gulungan jimat 9 lapis 6 ekstrim, jimat formasi pedang level 9. Pada awalnya, Bai Chixue sangat meremehkan dan hanya meliriknya sekilas. Namun, setelah beberapa pandangan, dia tidak bisa lagi memalingkan muka dan menatap Lu Ming. Dia melihat jari-jari Lu Ming melambai di udara dan mulutnya terbuka lebar hingga sebutir telur bebek bisa ditelan. Dia tahu bahwa Lu Ming sebenarnya sedang mengukir jimat prasasti tingkat 6 tingkat 9. Gulungan jimat prasasti tingkat 9 dan 6 sudah menjadi gulungan jimat prasasti tingkat 6 tingkat atas. Prasasti Dao Lu Ming sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Dia baru berhasil membuat gulungan prasasti tingkat 7 kelas 6 untuk pertama kalinya di bawah bimbingan Lu Ming. Bai Chixue tercengang. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Penggunaan api mentalnya berada di puncak alam pemurnian. Juga, bagaimana kekuatan mentalnya begitu kuat dan menakutkan sehingga dia tidak menggunakan material apapun. Tunggu, bagaimana tekniknya begitu indah dan bagaimana kecepatan menulisnya begitu cepat. Bai Chixue dalam keadaan linglung. Dia terus bergumam, dan keterkejutan serta ketidakpercayaan di matanya semakin kuat.
Malam telah tiba tetapi Lu Ming tampaknya tidak lelah. Setelah dia selesai mengukir satu, dia langsung mengukir yang berikutnya. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Nantinya, dia hanya membutuhkan setengah jam untuk mengukir gulungan jimat tingkat 9 tingkat 6. Dalam satu tarikan napas, Lu Ming menulis 15 lembar sebelum dia berhenti dan menghela nafas panjang. Pada saat ini, dia merasa kekuatan spiritualnya sedikit kurang, dan api spiritualnya sedikit redup. Dia perlu istirahat dan pulih. Nona Bai, kamu sudah kembali. Lu Ming akhirnya menyadari Bai Chixue. Tidak normal. Bai Chixue memandang Lu Ming dengan bingung dan mengucapkan beberapa patah kata. Kamu bertemu orang mesum. Di mana dia? Mata Lu Ming melihat sekeliling. Kamu mesum. Bai Chixue bergumam. Lu Ming terdiam. Siapa kamu? Prasasti Dao begitu kuat. Mata Bai Chixue terbuka lebar, matanya mengamati Lu Ming dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku Tian Yun. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Mungkinkah wanita yang tidak peka ini telah mengetahuinya? Saya tahu semua teladan dari sekte jimat-jimat. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Jangan beritahu aku. Bai Chixue berjalan mengelilingi Lu Ming dan memandangnya dengan hati-hati. Mungkinkah kamu adalah favorit surga yang diam-diam dipupuk oleh tuannya? Atau apakah Anda anak haram tuan? Ya, pasti itu. Tidak heran dia memintamu untuk tinggal di Yun Peak House. Semakin banyak Bai Chixue berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Matanya bersinar seolah dia telah menemukan rahasia besar. Dahi Lu Ming penuh garis hitam. Imajinasi wanita ini terlalu kaya, bukan? Nona Bai, aku tidak dilatih secara diam-diam oleh tuanmu, dan aku juga bukan anak haramnya. Saya baru saja tiba di sekte jimat-jimat. Lu Ming menjelaskan tanpa daya. Kamu bukan. Itu tidak mungkin. Bai Chixue menyentuh dagunya dan mengedipkan matanya yang besar. Lalu, dia memutar matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, wajah Bai Chixue menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan, yang membuat hati Lu Ming menegang. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan wanita ini. Tian Yun, tiba-tiba aku menyadari bahwa kamu tidak jahat. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan keberatan kamu tinggal di Yun Peak Residence mulai sekarang, tapi aku punya syarat. Anda harus mengajari saya Dao Prasasti. Saya menyadari bahwa beberapa teknik Anda bahkan lebih indah daripada teknik master saya. Sudah diputuskan. Kamu bisa istirahat hari ini, dan kamu akan mulai mengajariku besok. Bai Chixue berkata sambil tersenyum lalu berlari kembali ke kamarnya. Lu Ming ditinggalkan sendirian dalam keadaan linglung. Aku belum menyetujuinya. Begitu saja, sebagai syarat untuk tinggal di rumah puncak awan, Lu Ming meluangkan waktu 2 jam setiap hari untuk membimbing Bai Chixue dalam budidaya prasasti Dao. Prasasti Dao Lu Ming diturunkan dari Lian Chang. Dia sangat berpengalaman dan tajam. Dia selalu bisa menunjukkan kekurangan dan poin penting Bai Chixue. Hanya dalam 2 hari, pemahaman Bai Chixue tentang Dao prasasti semakin dalam. Pada saat yang sama, Lu Ming menjadi semakin misterius di hatinya. Tian Yun, aku akan mengajakmu jalan-jalan hari ini. Anda belum melihat-lihat sejak Anda datang ke sekte jimat-jimat, bukan? Ada banyak tempat bagus di sekte jimat-jimat. Pada pagi hari ketiga, Bai Chixue menarik Lu Ming dan berlari keluar. Lu Ming juga sangat penasaran dan dia mengikuti Bai Chixue. Sepanjang perjalanan, dia melihat banyak tempat aneh. Beberapa di antaranya memiliki pemandangan yang indah, sementara lainnya misterius. Itu membuka mata bagi Lu Ming. Di depan mereka, sebuah puncak gunung muncul. Di kaki gunung, ada sebuah gua besar, dan orang-orang keluar masuk. Itulah gua segudang formasi. Ada formasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam gua, semuanya ditulis oleh para ahli sekte jimat di masa lalu. Beberapa di antaranya tidak lengkap, sementara yang lain sudah lengkap, agar generasi mendatang dapat memahaminya. Ayo, kita pergi dan melihatnya. Bai Chixue menjelaskan. Kemudian, keduanya mendarat di pintu masuk gua. Ada penjaga di pintu masuk gua. Namun, identitas Bai Chixue tidaklah biasa. Dia adalah murid kecil dari Master Sekte Jimat, Bai Sijin. Secara alami, dia bisa masuk tanpa hambatan apapun. Begitu dia memasuki gua, Lu Ming bisa merasakan aura rumit menyebar di udara. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang gua dan menemukan ada diagram susunan yang tertulis di dinding di kedua sisi gua. Ada berbagai macam diagram formasi, masing-masing memancarkan aura berbeda. Sekilas,
Gua itu sangat dalam dan terbentang hingga ke kejauhan. Di kedua sisi gua, ada diagram susunan yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming mulai membacanya dengan cermat. Dia mengenali beberapa formasi, tetapi dia tidak mengenali sebagian besar formasi. Apalagi terdapat penjelasan detail di bawah setiap diagram formasi. Bahkan ada beberapa formasi tidak lengkap yang sangat mendalam dan tersisa untuk dipahami dan dipecahkan oleh generasi mendatang. Di bawah ini adalah beberapa wawasan yang diperoleh dari memahaminya. Tempat yang bagus, ini benar-benar tempat yang bagus. Lu Ming melihat lebih dari 10 diagram susunan dan merasa telah memperoleh banyak hal. Gua 10.000 formasi ini hanyalah kekayaan tak berujung yang ditinggalkan oleh nenek moyang Sekte Jimat. Lu Ming berjalan ke depan sambil melihat. Tiba-tiba, dia menemukan pertigaan di jalan setapak di samping gua. Dia masuk, dan hanya ada satu diagram arai di pertigaan. Bas, ketika dia melihat diagram formasi ini, langit dan bumi tampak bergetar. Dia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya telah berubah. Dia berada dalam kehampaan yang tak terbatas. Di dalam kehampaan, ada 8 sinar pedangki. Pedangki sangat besar, seperti pilar yang menopang langit. Mereka turun dari langit, menekan segala arah dan menghancurkan segalanya. Pedangki yang sangat kuat menebas Lu Ming. Itu sangat kuat, sama seperti ketika dia menghadapi Kaisar Bela Diri di Yi di 9 Naga. Tidak baik, Lu Ming terkejut. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, tapi itu sia-sia. Pedangki yang kuat menghancurkan segalanya dan menebas kepalanya. Bang, bang, saat berikutnya, lingkungan sekitar berubah. Dia masih berada di persimpangan. Sosoknya mundur dan menabrak dinding di belakangnya. Punggungnya basah oleh keringat dingin dan dia terengah-engah. Formasi yang sangat kuat. Lu Ming terkejut. Dia tidak berani melihat diagram susunannya. Tian Yun, kamu baik-baik saja. Mengapa Anda pergi dan melihat susunan diagram itu? Itu diukir oleh seniman bela diri tertinggi setelah meniru susunan diagram peringkat 9. Hanya alkemis peringkat 8 yang bisa melihatnya. Di persimpangan jalan, Bai Chixue memandang Lu Ming dengan cemas. Ah, mengapa tidak ada petunjuk apapun dari diagram kelas 9? Lu Ming mengalami depresi. Dengan kultivasinya saat ini, dia akan mencari masalah jika dia melihat susunan diagram level 9. Sudah bagus dia tidak terluka. Bukankah itu tertulis di sini? Bai Chixue menunjuk ke piring giok di pinggir jalan, yang bertuliskan, hanya alkemis level 8 yang diperbolehkan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia terlalu fokus sekarang dan tidak menyadarinya. Ini benar-benar tempat yang bagus. Jika saya punya waktu nanti, saya bisa datang ke sini dan memahaminya dengan baik. Lu Ming keluar dari pertigaan dan tersenyum. Mereka berdua berjalan-jalan sebentar lalu pergi, berencana pergi ke tempat lain. Namun, saat dia berjalan keluar dari gua segudang formasi, dia dihadang oleh beberapa orang. Pemimpin ketiga pemuda itu adalah seorang pemuda berhidung bengkok. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam dari waktu ke waktu. Susan, apa yang kamu lakukan? Beri jalan untukku. Melihat pemuda ini, wajah Bai Chixue menjadi gelap dan dia berteriak. Bai Chixue, apa yang kamu teriakkan? Apa hakmu untuk mencaci makiku? Huff, kamu benar-benar abetech. Tidak kusangka kakakku masih mengejarmu, tapi kamu menyembunyikan manusia liar di Yun Peak House. Susan mencibir dan memandang Lu Ming. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang seorang pemuda yang pindah ke puncak Yun telah menyebar dan menyebabkan keributan besar di kalangan murid generasi muda. Bai Chixue adalah murid termuda dari Master Sekte Jimat, Bai Sijin. Dia memiliki status bangsawan dan cantik. Di Sekte Jimat, ada banyak orang jenius dan sombong yang mengejarnya, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa menarik perhatiannya. Bahkan mereka yang masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik pun tidak layak untuk diperhatikannya. Tapi sekarang, seorang pemuda tinggal di Cloud Peak House, yang dianggap sebagai tanah suci di mata banyak murid laki-laki. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Banyak orang yang ingin mencari masalah dengan Lu Ming. Susan tidak menyangka akan bertemu Bai Chixue di sini dan menghentikan mereka berdua. Susan, kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Bai Chixue memerah karena marah dan dia menatap ke arah Susan. Apakah aku salah? Susan mendengus dingin. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berkata, Nak, apakah kamu yang tinggal di Yun Peak House? Tidak buruk. Lu Ming sedikit mengernyit. Nak, aku menyarankanmu untuk keluar dari Cloud Peak House secepat mungkin. Jika tidak, suatu hari nanti kaki Anda mungkin akan patah.
Susan mencibir, sedikit kecemburuan terlihat di matanya. Anak ini, entah dari mana asalnya, tapi sebenarnya dia bisa tinggal di Cloud Peak House. Cloud Peak House tidak hanya memiliki mata prasasti, tetapi juga merupakan tempat suci untuk mengolah api spiritual. Di saat yang sama, wanita cantik seperti Bai Chixue tinggal di sana. Bagaimana mungkin orang tidak iri? Saya menyarankan Anda untuk menjaga mulut Anda. Jika tidak, suatu hari Anda mungkin akan ditampar wajahnya. Lu Ming tersenyum tipis dan menjawab. Di sampingnya, Bai Chixue tertawa terbahak-bahak. Lu Ming menggunakan kata-kata Susan untuk membalasnya. Kata-kata ini membuat wajah Susan menjadi muram, dan cahaya tajam muncul di matanya. Nak, aku tidak tahu kapan aku akan ditampar sampai wajahku bengkak, tapi hari ini, kakimu akan patah. Susan berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, seekor beruang hitam besar muncul di tanah. Ini bukanlah beruang hitam sungguhan, melainkan boneka. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan saat muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan. Ini adalah boneka yang setara dengan tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Saat ini, ada orang lain yang mendengar keributan itu dan datang menghampiri. Itu Susan dan Bai Chixue. Saya mendengar bahwa seorang pria aneh telah tinggal di Cloud Peak House baru-baru ini. Mungkinkah pemuda itu, kakak laki-laki Susan? Dia telah mengejar Bai Chixue. Pantas saja Susan mencari masalah dengan pria itu. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya tidak tahu dari mana pemuda itu berasal. Dia sebenarnya bisa tinggal di Cloud Peak Residence. Dia akan dianiaya cepat atau lambat. Itu pasti permintaan Bai Chixue. Kalau tidak, orang biasa tidak akan bisa tinggal di sana. Pemuda ini tidak tahu tempatnya. Jika aku jadi dia, aku akan pindah meskipun aku punya kesempatan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan saya sakiti jika saya melakukan itu. Di sekitar, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Susan, apa yang kamu lakukan? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Bai Chixue maju selangkah dan berdiri di depan Lu Ming, menatap Susan. Bai Chixue, sepertinya pria ini benar-benar kekasih kecilmu. Kamu sangat protektif terhadapnya. Susan mencibir. Omong kosong. Bai Chixue tersipu dan berkata, saya hanya berteman dengan Tianyun. Teman, hehe. Susan mencibir, memandang Lu Ming dan berteriak, bocah, pria seperti apa yang kamu sembunyikan di belakang seorang wanita? Lawan aku jika kamu punya nyali. Mengaum, boneka beruang hitam itu meraung, memancarkan aura kekerasan. Karena kamu memintanya, aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju, melewati Bai Chixue. Nak, aku akan mematahkan kakimu. Wajah Susan menunjukkan ekspresi jahat, dan jarak di antara alisnya menyala. Boneka beruang hitam itu meraung marah dan menginjak tanah. Dengan ledakan yang keras, ia menerkam ke arah Lu Ming. Lu Ming mengayunkan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan itu mendarat di tubuh boneka beruang hitam itu dan mengirimkannya terbang sejauh 1000 meter. Benda itu jatuh dengan keras ke tanah dan menjadi tumpukan besi tua. Seluruh tempat menjadi sunyi. Boneka yang setara dengan tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual, seluruhnya terbuat dari logam dan tahan terhadap pedang dan tombak, kini diubah menjadi besi tua oleh Lu Ming dengan satu tamparan. Itu sangat mengejutkan. Seni bela diri, bagaimana seni bela dirimu begitu kuat? Susan bereaksi dan berteriak dengan marah. Sekte jimat-jimat terutama mengembangkan dao prasasti. Mereka juga mengembangkan dao seni bela diri, tetapi mereka hanya pembantu dan tidak memiliki ranah yang terlalu dalam. Jarang sekali seni bela diri Lu Ming begitu kuat di sekte jimat-jimat. Tentu saja, ada juga beberapa orang jenius di sekte jimat-jimat yang dilahirkan untuk mengembangkan seni bela diri. Namun, jumlahnya sangat jarang. Faktanya, mereka akan dipandang rendah oleh orang lain jika mereka mengembangkan seni bela diri. Kamu sedang mencari pemukulan. Lu Ming melangkah maju. Keterampilan macam apa menggunakan seni bela diri untuk menghancurkan salah satu bonekaku? Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku dengan prasasti Dao. Susan meraung marah dan terus mundur. Dengan lambaian tangannya, 3 boneka muncul di tanah, semuanya berada di tingkat ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Menggunakan prasasti Dao, tidak apa-apa. Lu Ming menggerakkan tangannya dan sebuah gulungan prasasti muncul. Dia membukanya dan menyuntikkan api energi mentalnya. Gulungan prasasti bersinar dan 9 pedang tempur melayang keluar. Ark, gulir rune prasasti LV6 LV9,
9 rune formasi pedang ekstrim, kamu curang, kamu curang. Teriak Susan. Suara mendesing. Suara mendesing. 9 pedang tempur menari di udara, memotong ketiga boneka itu menjadi beberapa bagian. Lu Ming maju selangkah dan muncul di samping Susan. Dia menamparnya. Suara tamparan yang tajam terdengar dari luar gua 1000 formasi. Kemudian, tangisan sedih Susan untuk orang tuanya terdengar. "Pa." Setelah itu, Lu Ming membalikkan tangannya dan menamparkan Susan lagi, membuatnya terbang. Dia terjatuh dengan keras ke tanah. Kedua sisi wajahnya bengkak, dan tidak bisa dikenali lagi. Para penonton tercengang, termasuk Bai Chixue. Pertarungan antar master prasasti tidak sekeras pertarungan antar prajurit. Jarang ada seseorang yang naik ke panggung dan menamparkan seseorang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Kamu berani memukul Tuan Muda Su. Kamu sudah selesai, kamu sudah selesai. Seorang pemuda yang datang bersama Susan menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Lu Ming melambaikan tangannya dan 9 gulungan jimat formasi pedang ekstrim lainnya muncul. Dia menatap kedua pemuda itu dan berkata, "Ada apa? Apakah kalian ingin mencoba? Kamu tercela, kamu tidak tahu malu, kamu tidak menggunakan gulungan prasasti kamu sendiri, keterampilan macam apa itu?" Seorang pria muda berteriak. Ketika dia melihat gulungan prasasti di tangan Lu Ming, dia mundur. Wajah Lian Chang menjadi pucat. Mereka tidak menyangka Lu Ming memiliki gulungan prasasti tingkat tinggi. Mereka juga tidak menyangka bahwa Lu Ming akan begitu, tidak tahu malu, menggunakan gulungan prasasti seperti itu. Mereka merasa gulungan prasasti tingkat tinggi seperti itu pasti dibeli oleh Lu Ming. Tidak mungkin dia memperbaikinya sendiri. Ada aturan tak terucapkan di antara para master prasasti. Dalam duel yang adil antara dua master prasasti, mereka tidak dapat menggunakan gulungan prasasti yang disempurnakan oleh orang lain. Jika itu terjadi, yang terjadi bukanlah pertarungan kekuatan, melainkan pertarungan kekayaan. Dia hanya akan menggunakannya dalam pertarungan hidup dan mati. Terlebih lagi, tidak mudah untuk mengaktifkan gulungan prasasti bermutu tinggi. Siapa bilang aku tidak membuatnya sendiri? Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Dia jelas telah menyempurnakannya sendiri. Kamu tidak tahu malu, ayo pergi. Seorang pemuda meninggalkan kata-kata ini dan membantu Susan yang masih pusing berdiri, lalu buru-buru pergi. Para penonton di sekitarnya menggelengkan kepala dan memandang Lu Ming dengan sedikit jijik. Mereka juga tidak percaya bahwa Lu Ming, anak yang muncul entah dari mana, dapat memperbaiki gulungan prasasti kelas 9 tingkat 6 sendirian. Para remaja putra yang dapat membuat prasasti level 6 dan level 9 semuanya berada di peringkat 300 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka semua adalah talenta tingkat dewa, setara dengan talenta seni bela diri yang telah membangkitkan garis keturunan dewa. Bagaimana bocah tak dikenal ini bisa menjadi anak ajaib tingkat dewa? Terlebih lagi, seni bela diri Lu Ming jelas tidak lemah. Untuk dapat mengubah boneka tingkat samudera spiritual tingkat 6 menjadi tumpukan besi tua dengan satu tamparan, dia jelas memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni bela diri. Karena seni bela dirinya sangat mendalam, mustahil baginya untuk menjadi sekuat itu dalam prasasti Dao. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Lu Ming begitu kuat dalam keduanya. Ayo pergi. Lu Ming tidak bisa diganggu dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia memanggil Bai Chixue dan terbang ke depan. Bai Chixue mengedipkan matanya yang besar dan mengikutinya. Tian Yun, budidaya bela dirimu sangat kuat sehingga kamu dapat menghancurkan boneka kelas 6 LV6 dengan satu tamparan. Anda berada di level berapa? Petik 1. Mungkinkah Anda seorang kultivator ganda dari prasasti dan seni bela diri? Sepanjang jalan, Bai Chixue sangat penasaran sehingga dia menanyakan beberapa pertanyaan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia menutupi kepalanya dan bergegas melanjutkan perjalanannya. Dia terlalu malas untuk menjawab. Tian Yun, saudara laki-laki Susan adalah favorit surga tingkat dewa, peringkat 299 dalam daftar 1000 talenta teratas. Kamu telah memukuli Susan kali ini, jadi saudaranya, Suri, mungkin akan mencari masalah denganmu. Kamu harus berhati-hati. Bai Chixue mengingatkannya. Ah, benarkah? Lu Ming mengangguk dengan santai. Setelah itu, mereka berdua tidak pergi kemana-mana lagi melainkan kembali ke Yun Peak House. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Lu Ming sedang menulis prasasti di halaman. Setelah beberapa hari budidaya prasasti, kecepatan Lu Ming dalam menulis prasasti menjadi lebih cepat.
Dia hanya membutuhkan 20 menit untuk menuliskan gulungan jimat 9 susunan pedang ekstrim. Kecepatan ini sudah sangat mengejutkan. Jika berita ini tersebar, pasti akan membuat takut sekelompok orang sampai mati. Di sampingnya, Bai Chixue membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya tanpa berkedip, mencoba menyerap bagian-bagian yang dia butuhkan. Tidak lama kemudian, Lu Ming menuliskan gulungan jimat prasasti lainnya. Tian Yun, berdasarkan kecepatan penulisanmu, dan dengan tingkat keberhasilan 100%, bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, kamu masih akan menghasilkan banyak uang hanya dengan menjual gulungan prasasti. Mata Bai Chixue bersinar. Bagaimana orang lain bisa menulis gulungan prasasti begitu cepat? Selain itu, mereka akan gagal dan menyia-nyiakan material. Tidak seperti Lu Ming, dia tidak menginginkan materi apapun. Bahannya hanya kertas jimat. Tingkat keberhasilannya adalah 100%. Akan aneh jika dia tidak menghasilkan banyak uang. Lu Ming menganggukkan kepalanya. Ini adalah cara yang baik untuk mendapatkan uang. Di masa depan, ketika dia kekurangan batu permata mentah, dia dapat mempertimbangkan untuk menyempurnakan gulungan prasasti untuk dijual. Keduanya mengobrol. Dari waktu ke waktu, Lu Ming akan membimbing Bai Chixue dalam pemurniannya. Ratusan ribu mil jauhnya dari Yun Peak House, ada puncak gunung lain dengan halaman di atasnya. Halaman ini adalah halaman favorit surga tingkat dewa, matahari terbit. Di halaman, Susan menangis di depan matahari terbit. Kakak, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Anda harus membalaskan dendam saya. Tian Yun itu melanggar hukum dan sangat sombong. Susan berteriak, maksudmu anak bernama Tian Yun itu tinggal di Yun Peak House. Kamu mendekati kematian. Suri berkata dengan dingin, matanya dipenuhi niat membunuh dan kecemburuan yang kuat. Benar, kakak, aku berjuang untukmu, itu sebabnya aku mencari anak itu, Tian Yun, untuk mengeluarkannya dari Cloud Peak Residence. Aku tidak mengira dia akan menggunakan gulungan prasasti kelas 9 LV6 untuk berkomplot melawanku. Kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Susan berteriak dengan menyedihkan dan menyedihkan. Jangan khawatir, aku akan mematahkan kakinya dan mengusirnya dari Cloud Peak House karena dia berani tinggal di Cloud Peak House. Kata matahari terbit. Dentang. Pada saat ini, bel yang merdu berbunyi. Suara bel datang dari pusat sekte jimat-jimat. Tampaknya mampu melintasi ruang tanpa akhir dan menyebar ke seluruh gunung Liangyi. Ini adalah Lon Cheng Hao. Saat berdering, itu berarti sekte tersebut memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Ekspresi Susan dan Suri berubah. Kemudian, mereka masing-masing mengeluarkan jimat giok transmisi suara. Ketika bel trompet berbunyi, berita utama yang ingin dilaporkan oleh sekte tersebut akan dikirimkan ke jimat giok masing-masing murid. Saat mereka berdua melihat isi jimat giok, ekspresi mereka berubah drastis. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana Tian Yun itu bisa menjadi kandidat Zonzi? Susan berteriak tak percaya. Isi jimat transmisi suara giok mereka adalah berita bahwa petinggi sekte jimat-jimat telah mempromosikan Tian Yun menjadi calon Zonzi. Tian Yun yang pindah ke Cloud Peak Residence. Mata Sunrise juga terbuka lebar, dipenuhi rasa tidak percaya. Benar, itu dia. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Susan masih tidak percaya. Sangat sulit untuk menjadi calon Zonzi. Seseorang harus mendapatkan persetujuan lebih dari 60% tetua di sekte jimat dan sekte boneka sebelum seseorang dapat naik tahta sebagai calon Zonzi. Di masa depan, seseorang akan memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan posisi Zonzi dan akhirnya mengambil alih sekte jimat-jimat. Di sekte jimat-jimat, total ada 13 calon Zonzi. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang menakutkan di 100 besar dalam daftar 1000 talenta teratas dengan bakat yang tak tertandingi.